Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Selamat untuk saudara, hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang baru, hari yang baru. Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya hari ini Dia membuat segala sesuatunya menjadi baru. Kegagalan, rasa sakit, ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin dosa yang menghalangi sudah di hari-hari kemarin, tanggalkan, lupakan. Biar hari ini kita menaruh kekuatan kita kembali kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan. Kami datang membawa hidup kami, membawa segenap pengharapan kami. Biar Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan yang melihat kerinduan kami. Dan Tuhan yang berperang dalam hidup ini. Kami siapkan hati kami untuk diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarkan dia menjadi berkat, menjadi pelita, menjadi terang, mengalirkan aliran-aliran kehidupan, hikmat dari surga, mengalir dengan derasnya. Biar nama Yesus Kristus Tuhan yang diagungkan, ditinggikan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Menaruh kekuatan di dalam Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita yang menentukan kita mau taruh di mana pengharapan kita. Kita mau taruh di mana kekuatan kita. Sama seperti tisu ini, Tuhan memberikan kita free will. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Saya yang menentukan mau taruh di mana. Kalau anggap saja tisu ini adalah sebuah kekuatan, sebuah pengharapan, tempat kita bersandar, tempat kita berharap. Ditaruh di mana kekuatan kita, ditaruh di mana pengharapan kita akan sangat menentukan bagaimana hidup kita. Kalau saya mempercayai untuk menaruhnya di dalam Tuhan. Karena saya tahu bahwa kekuatan saya terbatas. Karena saya tahu bahwa saya manusia yang sangat terbatas. Manusia yang gak tahu banyak hal. Manusia yang gampang ditipu, gampang dimanipulasi. Bahkan manusia yang gampang bisa kecewa, bisa takut. Bahkan manusia yang bisa dengan mudahnya putus asa. Ketika saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Genaplah firman Tuhan. Yesaya 40:31 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Kata kuncinya menaruh kekuatan kita kepada Tuhan. Penulis kitab Yesaya mengatakan mereka akan terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, Alkitab katakan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin hari saudara sedang berlari mengejar mimpi saudara. Mungkin saudara sedang berlari mengejar cita-cita saudara. Bahkan mungkin saudara sedang berjalan sambil menantikan kapan Tuhan tolong, kapan Tuhan bela. Kalau engkau menantinya, kalau engkau berlari sambil menanti-nantikan Tuhan. Engkau berjalan sambil menaruh harapanmu sama Tuhan. Engkau tidak akan menjadi lelah, engkau tidak akan menjadi lesu. Kekuatan bisa diperoleh jikalau kita menaruh kekuatan kita, pengharapan kita kepada kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menaruh kekuatan kita kepada Tuhan? Dan mengapa kita harus menaruh pengharapan, kekuatan kita kepada Tuhan? Yang pertama kita mengatakan, dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Alkitab juga mengatakan lebih lanjut lagi, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Kepada Allah, kata Ayub, mengadukan perkaramu kepada Tuhan. Dia Tuhan akan menyelesaikannya bagi saudara. Mengapa saya harus menaruh kekuatan saya kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu mendengarkan doa dan tangisan saya. Manusianya dapat mendengar, belum tentu dapat menyelesaikannya. Bahkan banyak orang mendengar cerita kita hanya untuk kembali menceritakan kepada orang-orang di luar sana. Bahkan ada banyak orang yang mendengar cerita kita hanya untuk melihat betapa kita sedang jatuh, betapa kita sedang gagal. Atau ada juga yang mendengar tapi gak bisa buat apa-apa. Kalau engkau mengadukan pengharapan, mengadukan doa tangisanmu kepada Tuhan, bukan saja ia mendengar dengan tulus, tapi dia akan menyediakan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Yang kedua, Alkitab mengatakan, mengapa kita perlu menaruh harapan kita kepada Tuhan? Mengapa kita perlu menaruh kekuatan kita kepada Tuhan? Yang kedua, karena Ia adalah Allah yang berkuasa
untuk melakukan segala sesuatu. Salah satu ayat hafalan saya waktu saya awal-awal mulai bertobat, ayat yang sangat pendek, gampang diingat, tetapi powerful. Injil Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ketika dulu saya menghafal ayat ini, saya cuma menghafal karena paling gampang, paling pendek, dan paling mudah diingat. Tetapi semakin saya dewasa mengikut Tuhan, saya mulai mengerti sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya melihat perikop ketika ayat ini diucapkan adalah ketika Maria dijumpai oleh malaikat Allah. Dan Maria harus mengandung bayi dari yang namanya pemilik dunia ini tanpa melakukan hubungan suami istri. Dan ayat ini muncul sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Diikuti dengan kisah Elizabeth yang sedang mandul tetapi dapat diberikan keturunan, menghasilkan seorang nabi besar namanya Yohanes Pembaptis. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Alkitab penuh dengan kisah-kisah yang mustahil. Tapi ketika Allah datang, Tuhan hadir, intervensi dari Tuhan mengubah segala keadaan. Matius 6 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak yang kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Penulis kitab Matius ingin mengingatkan saudara bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka mencari itu semua. Tapi kita mengenal Allah. Allah bukan hanya sanggup menciptakan dunia ini, tapi dia sanggup memelihara dunia ini. Dia bukan hanya sanggup menciptakan saudara, tapi dia lebih dari sanggup untuk memelihara saudara. Bahkan firman Allah mengatakan lebih lanjut lagi, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Apa yang kau khawatirkan hari ini, adukan sama Tuhan. Pak, saya khawatir mengenai sejumlah rupiah untuk bayar kontrakan, bayar rumah, bayar sekolah. Kau cerita sama manusia, manusia cuma akan menceritakan sama teman-teman. Dia bilang, dia lagi punya duit loh, dia lagi susah loh, dia lagi miskin loh, dia lagi drop loh. Ataupun ada orang yang mendengar keluhan saudara cuma bisa bilang, oh iya. Saya tidak pernah mau berharap sama manusia. Karena manusia pada akhirnya pasti mengecewakan. Saya tidak peduli sebaik apapun manusia tersebut. Karena pada akhirnya manusia terbatas. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia akan memelihara kamu. Filipi 4 ayat yang ke-13 yang ditaruh dalam sebuah celana seorang petinju legendaris namanya Evander Holyfield. Dikatakan, I can do all things through Christ that strengthen me. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mengapa kita menaruh kekuatan kita kepada Tuhan? Karena Dia mendengar doa dan tangisan kita. Karena Dia Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir kesukaan saya. Mengapa kita harus menaruh kekuatan kita kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang setia. Firman Allah mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Firman Allah mengatakan bahkan lebih dalam lagi, mengatakan demikian. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan akan melakukan segala sesuatu yang Ku-kehendaki terjadi. Bahkan Raja Daud mengatakan dengan sangat boldly, dengan sangat firm. Raja Daud mengatakan demikian, sekalipun kedua orang tuaku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena Tuhan setia kepadanya. Ingat berapa kali ketika kita tidak setia, Dia tetap memberkati kita. Ingat berapa kali ketika kita gagal mengecewakan Tuhan. Bahkan kita saja kecewa sama diri kita. Tapi Tuhan tetap menaruh harapannya sama kita. Bahkan ingat kisah ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Seminggu kemudian, bahkan kurang dari seminggu, Petrus yang mengecewakan Yesus tetap dipercaya Yesus untuk gembalakanlah domba-domba. Saya membaca perikop itu dan saya berpikir, masa sih Tuhan gak pernah ngerasa insecure? Masa sih Yesus gak merasa jangan-jangan nanti Petrus tinggalin gue lagi. Jangan-jangan Petrus baru beberapa hari yang lalu masih fresh dalam ingatan Yesus bahwa Petrus menyangkal dia 3 kali. Tapi ketika Yesus dalam kebangkitannya bertemu dengan Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, Yesus tidak ingat pelanggaran Petrus,
Tapi Yesus mempercayai sebuah pelayanan besar kepada Petrus dengan berkata, gembalakanlah domba-domba. Saya rasa Petrus akan berkata, Tuhan, aku kan mengecewakan engkau. Tuhan, aku kan menyangka engkau. Dan saya mungkin berpikir dia akan berkata, I trust you. Peter, I trust you. Ayub 10 ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Pemeliharaanmu Tuhan menjaga nyawaku. Bahkan dalam kitab Ratapan 3, 22-23 mengatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Mari menaruh kekuatan kita kepada Tuhan. Tanggalkan egomu, tanggalkan kemampuanmu, tanggalkan yang kau merasa bisa dan mampu itu. Taruh semuanya sama Tuhan. Biar dia Tuhan Allah yang mengasihi saudara. Dia Tuhan Allah yang setia. Dia Tuhan Allah yang mendengar doa dan tangisan kita. Dia Tuhan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi. Agar saudara boleh menjadi terang dan garam. Agar saudara boleh menjadi pembawa kabar baik. Tulis kolom komentar di bawah dengan sebuah kalimat. Aku menaruh kekuatanku kepada Tuhan. Karena dia setia padaku. Karena dia dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena dia tidak pernah, Alkitab mengatakan tidak pernah gagal dalam hidup ini. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Agar banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan. Dan agar banyak orang menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Yang tidak pernah mengecewakan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari sambil angkat tanganmu, angkat hatimu. Mari jemaat Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, sanggup pulihkan
pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ketika kita menaruh harapan kita sama Tuhan, menaruh kekuatan kita sama Tuhan, kita nggak akan goyah. Kita nggak akan dipermalukan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Mari ubah pengharapanmu dari kepada dunia, ubah kekuatanmu dari kepada hartamu kepada Dia Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa agar firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, agar setiap kita kembali menaruh harapan, kekuatan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang berjanji, Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah melupakan perjanjiannya. Karena Dia sangat crazy in love with you. Bye-bye.